Pak, evaluasi. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Iya, Pak Haji, ya sebelumnya sebelum saya kenal RDA ya memang ya diusahakan untuk ngaji baca Al-Quran walau hanya satu ain atau ya paling top banget lah dulu satu juz itu udah Dasarnya apa gitu. dulu? Ya, Baca Quran satu juz. ya, Ada gak apa contohnya? Orang yang baca Quran satu juz kaya raya ada gak? Ya enggak sih, cuma ya dengar-dengar kiai kayak gitu. Nah setelah kenal Pak Haji, jadi alhamdulillah sih udah Jadi gini, udah Bu. pernah 5 juz gitu. Jadi gini Bu, dasarnya saya maksain 12 juz, itu saya jamin pasti kaya raya. Kenapa dasarnya Pak Haji bilang gitu? Karena kita lihat sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia baca Quran satu malam dari jam 00 sampai matahari terbit 30 juz. Imam Syafi'i semalam baca Quran 2 kali khatam. Wow, kaya raya luar biasa. Nah kalau kita baca Qurannya satu hari, one day one juz, udah gitu dicicil lagi. Malam, siang, pagi, dasarnya apa? Nanti gue udah baca Quran one day one juz. Ada gak contohnya sahabat Nabi yang baca one day one juz kaya raya? Nggak ada. Maksa jadi Bu. Karena kita hajatnya maksa. Kecuali kalau hajat ibu nggak maksa. Ya ibu nggak apa-apa. One day one juz bagus. Daripada orang-orang yang nggak baca Quran. Itu bagus. Tapi kan usia kita udah 40. Menjelang 50. Buat apa kita kerja? Goblok. Duit ngejar kita. Bukan kita ngejar duit. Kalau kita ngejar duit. Itu namanya manusia goblok. Harusnya apa? Duit ngejar kita, kan usia kita udah 40 tahun. Emang bisa? Bisa. Lo lihat kupu-kupu. Kalau kita ngejar kupu-kupu, sampai bondas kaki kita, yang ada kupu-kupunya makin jauh. Kalaupun ketangkep, kupu-kupunya rusak. Lebih baik apa? Supaya kupu-kupunya nggak kita kejar, dia datang. Jadi hiasan rumah kita. Kita tanam bunga-bunga. Sehingga kupu-kupunya datang. Tuh. Nah, maksudnya apa artinya? Kepanjangannya ini Pak Harji. Kita harus tanam di hati kita bunga-bunga supaya rezeki datang. Bapak dan Ibu lihat orang terkaya di muka bumi, nggak jauh-jauh pasti memuliakan anak yatim. Nggak ada memuliakan fakir miskin dan anak terlantar, nggak ada. Kenapa kita memuliakan fakir miskin dan anak terlantar? Itu kan wilayah kekuasaan negara di Undang-Undang Dasar. UUD 45 pasal berapa tuh? Misalkan 34. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Kenapa kita ikut-ikutan pelihara? Kenapa kita yang nggak dipelihara sama negara aja? Apa tuh? Anak yatim. Seperti Nabi Muhammad. Kita kan enggak. Hari Jumat ngasih makan orang yang pulang dari masjid. Ngapain orang ini juga udah punya duit. Biar aja pada jajan rumah makan Padang. Kita ngapain? Cari anak-anak yatim yang terlantar di rumah-rumah. Kita santunin. Itu maunya saya. Seperti Utsman bin Affan. Kaya raya sampai hari ini hartanya nggak habis-habis walaupun dia udah mati. Apa yang dilakukan? Setiap hari dia datang ke rumah-rumah anak yatim. Bawain makanan kesukaannya dia. Coklat, kurma, susu, anggur. Makanan dia favorit. Dikasih setiap hari. Setiap hari Jumat. Untanya dia isinya cuma makanan kesukaannya dia. Ke rumah-rumah anak yatim. Dan gak ada disebutin fakir miskin dan anak terlantar. Kenapa? Karena ini tugas negara. Daripada uang negara dikorupsi, akhirnya kita yang ambil alih, uangnya negara dikorupsi, ya kan? Ini malah kita ikut-ikutan negara, ya. Orang yang bubar dari masjid dikasih makan. Oh, nggak usah lah, ngapain lah negara ditandingin. Karena negara tuh ibarat laut. Dikasih garam nggak berasa asin. Nambah asin nggak? Enggak, namanya laut. Lo garemin.
Ngapain? Jadi lo cari anak yatim. Dan anak yatim juga karena kita lagi punya hajat, lagi punya hutang, yatimnya dispesifikin lagi. Jangan yatim sembarangan. Yatim umroh, anak yatim yang udah berangkat umroh. Dispesifikin lagi. Yatim tahajud, anak yatim yang hobinya kalau malam sholat tahajud. Dispesifikin lagi, dikecilin lagi. Yatim kurung, anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu. Ini mah enggak. Yatim saudara kita lah, itu mah udah kewajiban. Yatim yang nggak sholat, lantar aja deh kalau ada duit lebih lah. Orang dia lari-lari. Cari yang spesifik bos. Ibaratnya kalau kita sakit, cari dokter spesialis. Cari yang profesor gitu loh. Jangan cari yang dokter baru lulus. Jangan cari dokter yang udah tua bangka, nanti tremor. Tremor apa? Tremor apa? Tremor. Pas operasi tremor. Jadi kita mesti lihat ke situ bos. Kan orang pada nanya, kenapa sih Pak Haji mesti anak yatim kurung? Kayak Nabi Muhammad SAW bos. Nabi Muhammad kan yatim kurung. Ditinggal papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Cari kayak gitu mirip-mirip. Ada gak di sana? Nggak ada. Ya numpang lah di RDA. Ibaratnya RDA itu wifi-nya, numpang wifi-nya. Karena kuat itunya, sinyalnya. Nanti kalau udah terkabul, udah kaya raya, ya lo tinggalin lah RDA, ngapain orang udah terkabul. Nanti kalau lo kasus, datang lagi, gue tungguin. Banyak kok.